Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal mix ya teman-teman. Ada SJT dan juga PCK untuk tes UKP PPG tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan, silahkan bisa pantengin video dari aku. Dan semoga teman-teman yang belajar dari video aku bisa lulus dengan mudah ya teman-teman di tahap 1. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K maupun PPG. Soal yang pertama, Pak Adi sedang mencermati hasil tes siswa dan mendapati bahwa siswa masih kesulitan menjawab soal. Soalnya adalah Rini les renang setiap 8 hari sekali, Andi les setiap 15 hari sekali, dan Eka setiap 30 hari sekali. Jika tanggal 2 November 2022 mereka bertiga les bersama, maka mereka akan les bersama lagi pada tanggal berapa? Nah, mendapati kenyataan tersebut, tindakan yang sesuai untuk dilakukan Pak Adi adalah opsi yang A, memberikan soal untuk dibahas kembali tentang kelipatan bilangan. B, mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi KPK. C, mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi perkalian. D, memperbanyak memberikan soal tentang faktor dari 2 atau lebih bilangan. E, mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi FPB. Nah, di sini intinya sama ya teman-teman, memberikan soal kembali, mengingatkan kembali, membahas kembali. Namun materi apa sih yang sesuai dengan ilustrasi di soal? Apakah kelipatan bilangan? Apakah KPK? Apakah materi perkalian? Atau tentang faktor dari 2 atau lebih bilangan? Atau tentang FPB ya teman-teman? Jadi yang paling tepat di situ adalah mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi KPK. Jadi soal yang ada di nomor 1 ini melibatkan siswa mencari KPK dari bilangan-bilangan yang diberikan untuk menentukan siklus waktu yang berulang. Jadi KPK itu adalah konsep penting dalam matematika untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perulangan dan juga siklus. Nah, jadi fokus pada materi KPK ini akan membantu siswa memahami dan menyelesaikan soal yang serupa dengan lebih baik. Jadi di sini yang paling tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Nah, soal seperti ini kemungkinan muncul di soal guru PGSD atau juga soal guru matematika ya teman-teman, seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan bidang masing-masing PCK-nya atau pedagogiknya. Soal nomor 2, dalam sebuah diskusi penyusunan kurikulum antar guru di sekolah Anda, salah satu rekan Anda menawarkan strategi belajar berbasis teknologi untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Setelah mempelajarinya, Anda menemukan bahwa strategi tersebut sangat bagus jika berhasil diterapkan, tetapi kemungkinan akan membutuhkan banyak sumber daya yang harus sekolah siapkan. Apa tindakan Anda? Nah, di sini ya teman-teman, ciri khas soal SJT seperti ini. Jadi akan ada beberapa opsi yang bagus, namun kita harus memilih opsi yang terbaik dan sesuai dengan konteks soal. Opsi yang A, menerima tawaran rekan Anda karena saya yakin saya memiliki potensi besar sebagai pembaharuan proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini Anda yakin ya teman-teman, bagus sebenarnya. Namun di sini walaupun yakin tanpa memeriksa kesiapan dan sumber daya, jadi langsung penerapan begitu bisa saja berisiko ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini kurang tepat walaupun kita percaya diri. Opsi yang B, melakukan uji coba penerapan strategi tersebut dalam satu pertemuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam penyesuaian belajar. Nah, di sini bijaksana ya teman-teman, karena memungkinkan kita sebagai guru dapat mengevaluasi efektivitas dan respon peserta didik terhadap strategi tersebut dalam skala kecil sebelum memutuskan menerapkan lebih jauh atau melakukan penerapan penuh, seperti itu ya teman-teman. Jadi masih uji coba. Opsi yang C, bersama dengan rekan guru tersebut memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik. Nah, ini adalah opsi yang terbaik teman-teman dibandingkan opsi yang B dan A. Mengapa? Karena di sini memungkinkan penyesuaian strategi dengan sumber daya yang ada. Jadi ada penyesuaian di situ. Kita juga berkolaborasi dengan rekan guru tersebut. Bagus sekali ya teman-teman. Memastikan bahwa strategi dapat diterapkan dengan efektif meski dalam keterbatasan, seperti itu. Jadi ada kata memodifikasi juga sesuai dengan kemampuan sekolah. Jadi opsi yang
C di sini lebih bijaksana daripada opsi yang B. Opsi yang D mempertimbangkannya untuk diterapkan di semester depan sembari menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya ini bagus ya teman-teman. Namun di sini kita masih mempertimbangkannya saja. Seharusnya kalau soal SJT itu kita memilih opsi yang langsung menunjukkan bahwa kita akan real action seperti itu ya teman-teman, mengambil langkah nyata seperti itu. Kalau mempertimbangkan ini kan masih dalam pikiran kita seperti itu. Opsi yang E menyarankan untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, berarti kan menolak seperti itu. Jadi walaupun secara halus namun tetap saja intinya menolak untuk menggunakan strategi belajar tersebut. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang C. Soal nomor 3, Pak Agus, seorang guru kelas 6, sedang mempersiapkan materi ajar tentang rangkaian listrik sederhana. Untuk mengukur kemampuan hot siswa, indikator yang tepat adalah, nah di sini yang ditanyakan indikator teman-teman. Lalu juga yang ditanyakan adalah untuk mengukur kemampuan hot siswa. Berarti kan harus menggunakan KKO dari C4, C5 dan C6 ya teman-teman, bukan C1, C2 atau C3. Nah, di sini teman-teman mengidentifikasi ini kemarin masih C2. Tabelnya ada di video sebelumnya ya teman-teman. Di sini aku tidak tampilkan kembali. Untuk opsi yang B menjelaskan cara kerja rangkaian listrik sederhana itu juga C2 ya teman-teman, menjelaskan di sini sama dengan mengidentifikasi letaknya. Opsi yang C membuat rangkaian listrik sederhana sesuai gambar. Nah, sebenarnya membuat ini sudah C6 yaitu mencipta seperti itu ya teman-teman. Bisa juga untuk mengukur kemampuan hot siswa. Namun membuat di sini juga bisa masuk kepada penilaian keterampilan bukan pengetahuan ya teman-teman, seperti itu. Jadi bisa dua-duanya sebenarnya. Opsi yang D menganalisis kerusakan yang terjadi pada rangkaian listrik sederhana. Nah, ini lebih masuk teman-teman karena menganalisis itu ada di penilaian pengetahuan dan itu masuk kepada C4. C4 itu juga masuk kepada yang mengukur kemampuan hot siswa. Jadi tidak ada di penilaian keterampilan juga ya teman-teman. Jadi menganalisis itu ada di pengetahuan saja. Jadi opsi D ini tepat ya teman-teman. Opsi yang E hanya menyebutkan saja, ini bisa jadi di C1 ya teman-teman. Jadi masih sederhana seperti itu, masih lots. Jadi yang paling hot di sini dan sesuai dengan konteks soal adalah opsi yang D. Soal nomor 4, Bu Nina, seorang guru kelas 1 SD sedang menyusun rencana pembelajaran dengan kompetensi dasar mengenal berbagai jenis hewan. Indikator yang tepat untuk KD tersebut adalah indikator lagi ya teman-teman yang ditanyakan seperti itu. Jadi indikator itu adalah penanda pencapaian kompetensi dasar. Nah, kita lihat KD-nya adalah mengenal berbagai jenis hewan. Jadi masih sederhana ya teman-teman. Opsi yang A menyebutkan nama-nama hewan yang dikenal siswa. Nah, ini saja sudah masuk teman-teman karena ketika kita menyebutkan, ketika siswa bisa menyebutkan nama-nama hewan yang dikenal mereka, berarti mereka sudah mengenal berbagai jenis hewan seperti itu. Opsi yang B ini sudah dalam tahap mengelompokkan, jadi tidak sederhana lagi ya teman-teman. Jadi siswa sudah harus mengelompokkan hewan yang mereka kenal berdasarkan habitat. Jadi opsi yang B kurang sesuai. Opsi yang C menjelaskan ciri-ciri hewan yang sering dilihat. Nah, ini C2 ya teman-teman, sudah konsep seperti itu. Jadi menjelaskan ciri-ciri hewan yang sering dilihat. Opsi yang D menggambarkan hewan sesuai dengan habitatnya. Sama ya teman-teman, jadi menggambarkan itu juga C2 seperti itu ya teman-teman. Sudah lebih dari sekedar menyebutkan kalau siswa sudah bisa menggambarkan hewan sesuai dengan habitatnya. Nah, opsi yang E mengelompokkan lagi, salah ya teman-teman. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang A. Soal nomor 5, seorang guru ingin mengevaluasi apakah siswa telah memahami konsep matematika dengan baik. Indikator yang paling tepat untuk mengukur ini adalah, jadi di sini apakah siswa telah memahami ya teman-teman konsep matematika. Jadi kalau memahami itu
Berarti kan di C2 ya teman-teman, biasanya KKU-nya yang dipakai adalah menjelaskan. Nah, apalagi di sini konsep. Kalau konsep kan masih teori ya teman-teman, seperti itu, masih definisi, ciri-ciri dan lain sebagainya. Opsi yang A, seberapa cepat siswa menyelesaikan soal-soal matematika, ini terlalu umum ya teman-teman. Opsi yang B, jumlah tugas yang telah diselesaikan siswa, juga terlalu umum, tidak langsung menjadi indikator yang paling tepat untuk mengukur siswa yang telah memahami konsep matematika. Nah, opsi yang C ini lebih tepat teman-teman, karena ada kata menjelaskan, jadi sama-sama di C2, menjelaskan dan memahami, seperti itu. Jadi kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep matematika dengan kata-kata sendiri, ini adalah jawabannya ya teman-teman. Jadi opsi yang D ini juga umum, seberapa banyak rumus yang sudah bisa dihafal dan keterlibatan ini juga umum ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal nomor 6, Pak Irfan, guru kelas 3 SD, mengalami masalah dalam mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan permasalahan siswa dalam menulis teks deskripsi adalah, nah, di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang menggambarkan permasalahan siswa dalam menulis teks deskripsi. Jadi mendeskripsikan orang, mendeskripsikan tempat dan lain sebagainya ya teman-teman, benda seperti itu. Opsi yang A, kosakata yang digunakan dalam menulis deskripsi terbatas. Nah, bisa saja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya terbatas, tidak banyak ya teman-teman, yang dipakai kosakatanya itu-itu saja. Jadi bisa jadi itu adalah permasalahan yang dialami siswa, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B, kalimat yang digunakan terbatas dan tidak efektif menggambarkan objek. Nah, di sini lebih tepat teman-teman opsi yang B. Mengapa? Karena ada kata terbatas dan juga tidak efektif menggambarkan objek. Karena di sini tes deskripsi adalah tujuannya menggambarkan objek, menggambarkan sesuatu, baik itu orang, lalu juga benda, lalu juga tempat, pemandangan, dan lain sebagainya. Ketika siswa menggunakan kalimat yang sangat terbatas dan juga tidak efektif menggambarkan objek yang seharusnya dideskripsikan, maka itu tandanya siswa mengalami permasalahan, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B ini sudah sangat sesuai. Jadi opsi yang C juga tidak ya teman-teman. Opsi yang D juga tidak, dan opsi yang E juga tidak. Yang lebih masuk sesuai konteks soal adalah opsi yang B teman-teman. Soal nomor 7, Pak Dani, seorang guru kelas 5, mendapati bahwa beberapa siswa di kelasnya tidak menunjukkan minat dalam pelajaran sains dan seringkali tidak berpartisipasi aktif. Setelah melakukan observasi, Pak Dani menemukan bahwa metode pengajaran yang digunakan kurang variatif dan cenderung monoton. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Dani untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran sains? Nah, di sini kan berarti minatnya itu kurang ya teman-teman, partisipasinya juga rendah. Karena di sini metode pengajaran yang digunakan Pak Dani kurang variatif dan monoton, seperti itu. Opsi yang A, mengganti materi pelajaran dengan topik yang lebih menarik bagi siswa dan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ya teman-teman, yang monoton dan kurang variatif itu metode pengajarannya. Jadi bukan materinya yang kurang menarik, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini kurang sesuai konteks soal. Opsi yang B, mengadakan diskusi dengan siswa untuk mengetahui minat mereka, kemudian menyesuaikan metode pengajaran dengan minat tersebut. Nah, ini lebih bagus teman-teman. Jadi benar-benar diidentifikasi ya teman-teman dengan mengadakan diskusi dengan siswa. Jadi minat mereka apa sih, seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu, kita sesuaikan metode pengajaran yang akan kita lakukan atau terapkan di kelas sesuai dengan minat ya teman-teman. Ini bagus sekali opsi yang B. Opsi yang C, mengurangi jumlah tugas dalam ujian untuk memberikan siswa lebih banyak waktu beristirahat dan merasa tidak terbebani. Ini kurang tepat ya teman-teman, kurang efektif dan berdampak juga. Jadi kalau misalnya masih tidak sesuai minat, ya percuma juga ya teman-teman mengurangi jumlah tugas. Opsi yang D, menerapkan metode pengajaran yang sama, ini pasti salah ya teman-teman, tidak sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Opsi yang E, menerapkan media pembelajaran yang beragam dan unik sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Nah, di sini minat ya teman-teman, ini bagus juga sebenarnya teman-teman. Namun di sini kalau
Cuma media, belum tentu metode ya teman-teman. Namun kalau metode sudah pasti include media di dalamnya seperti itu. Jadi apalagi di soal sudah jelas metode pengajarannya yang kurang variatif dan monoton, berarti bukan berkenaan dengan medianya seperti itu. Jadi di sini yang paling bagus adalah opsi yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 8, Bapak Agus, seorang guru seni, menemukan bahwa beberapa siswa sangat terampil dalam seni, sementara yang lain kesulitan mengikuti pelajaran. Bapak Agus berencana untuk membagi kelas menjadi kelompok berdasarkan keterampilan seni. Apa yang sebaiknya dilakukan Bapak Agus untuk memastikan semua siswa mendapat manfaat dari pelajaran? Nah, di sini ya teman-teman, jadi Bapak Agus akan membagi kelas menjadi kelompok seperti itu. Jadi seharusnya kelompoknya itu ini ya teman-teman, jadi yang merasa kesulitan dikelompokkan menjadi satu, yang sudah terampil dikelompokkan menjadi satu, seperti itu. Opsi yang A, membagi kelas menjadi kelompok berdasarkan keterampilan, memberikan tugas yang sama kepada semua kelompok untuk menjaga kesetaraan. Nah, ini kurang tepat teman-teman, jadi tugasnya sama di sini. Padahal ada yang kesulitan, ada yang sudah terampil. Kalau tugasnya sama, maka pasti hasilnya tidak baik ya teman-teman, seperti itu. Jadi bagi yang masih kesulitan, jika disamakan dengan yang sudah terampil, maka kurang baik saja hasilnya nantinya. Opsi yang B, membentuk kelompok, memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat keterampilan masing-masing dan memberikan tantangan tambahan bagi yang lebih terampil. Nah, ini bagus teman-teman. Jadi kan seperti yang aku sampaikan tadi, dibagi dua kelompok, kelompok yang masih kesulitan dan juga yang sudah terampil. Dua-duanya kita berikan treatment ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang sudah terampil kita kasih tantangan tambahan, jadi bisa berupa tugas ya teman-teman, seperti itu. Yang berbeda, yang lebih menantang. Sedangkan bagi kelompok yang masih kesulitan, kita berikan tugas juga atau ini ya teman-teman, pendampingan, pemahaman materi lagi dan lain sebagainya. Jadi opsi yang B ini bijaksana sekali. Opsi yang C, mengadakan pertemuan individu dengan setiap siswa untuk menilai keterampilan mereka dan selalu memberikan umpan balik secara pribadi. Namun di sini tidak dikatakan bahwa akan ada dua kelompok berbeda teman-teman, siswa yang terampil dan juga kesulitan. Jadi kita kan hanya door to door seperti itu, dari siswa satu ke siswa lainnya. Jadi tidak sesuai ya teman-teman, akan tidak efektif dan efisien juga, akan memakan waktu juga, seperti itu. Opsi yang D, memaklumi perbedaan. Nah, kata memaklumi di sini tidak termasuk real action ya teman-teman, tidak aksi nyata seperti itu, jadi hanya memaklumi saja. Opsi yang D pasti salah. Opsi yang E, memberikan tugas tambahan bagi mereka yang sangat terampil agar keterampilan seni mereka semakin maju dan terasah. Nah, bagaimana dengan yang tidak? Jadi di sini kan treatmentnya hanya pada mereka yang sudah terampil, seperti itu. Bagi yang sudah kesulitan tidak dijelaskan mau digimanakan ya teman-teman. Jadi opsi yang B ini adalah yang terbaik. Soal nomor 9, Ibu Maya, seorang guru bahasa Inggris, menemukan bahwa beberapa siswa tidak menunjukkan minat pada pelajaran dan cenderung mengabaikan tugas yang diberikan. Ibu Maya merasa bahwa motivasi mereka rendah. Apa langkah yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pelajaran? A, menambah lebih banyak tugas rumah dan ujian untuk mendorong siswa lebih banyak berlatih dan belajar. Tidak ya teman-teman, sudah merasa tidak termotivasi dan juga tidak mau terlibat. Kalau masih diberi banyak tugas maka akan semakin jenuh. Opsi yang B, mengidentifikasi minat mereka sebagai dasar dalam pemberian tugas dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini bagus teman-teman. Jadi kita lihat ya teman-teman, minat mereka kemana, seperti itu. Jadi kita akan memberikan tugas berdasarkan minat mereka dalam pelajaran bahasa Inggris. Sejauh ini lebih baik daripada opsi yang A. Opsi yang C, mengurangi waktu pengajaran, ini pasti tidak ya teman-teman, jadi tidak dikurangi juga, harus sesuai. Opsi yang D, memberi hadiah kecil sebagai insentif kepada siswa. Nah, pemberian hadiah di sini reward, punishment sudah tidak efektif dan efisien lagi untuk saat ini ya teman-teman, digunakan sebagai pemecahan masalah. Opsi yang E, menyusun kegiatan kelas yang lebih interaktif dan relevan dengan minat siswa seperti proyek berbasis minat atau pembelajaran berbasis game. Nah, dibanding opsi yang B, opsi yang E ini lebih bagus dan lengkap teman-teman. Jadi sama-sama ada kata minat di situ ya teman-teman. Jadi kegiatan kelas itu harus relevan dengan minat siswa, sudah terwakili opsi yang B ini dengan opsi yang E.
ditambah dengan pembelajaran berbasis game ini menarik sekali teman-teman. Jadi kemungkinan keterlibatan siswa akan lebih besar di situ jika kita menggunakan game based learning ya teman-teman. Jadi opsi yang E ini lebih baik. Soal nomor 10, Pak Budi ingin mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi pelajaran matematika yang baru saja diajarkan. Dia memutuskan untuk menggunakan tes pilihan ganda sebagai alat penilaian. Apa kelebihan utama dari penggunaan tes pilihan ganda dalam konteks ini? Nah, A. Tes pilihan ganda dapat dengan cepat mengukur pemahaman siswa terhadap berbagai konsep dengan cara yang efisien dan objektif. Betul ya teman-teman, opsi yang A ini. Jadi mengapa dengan cepat? Karena kan kalau pilihan ganda A, B, C, D atau bahkan sampai E ya teman-teman. Jadi cepat seperti itu pengerjaannya dan penyelesaiannya. Juga cepat dalam ini ya teman-teman ngoreksinya. Jadi opsi yang A ini sesuai. Kenapa dikatakan objektif? Karena tidak menuntut siswa menulis alasan secara panjang seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih objektif saja. Berarti kan kalau misalnya jawabannya A ya A, seperti itu, tidak menuntut alasan siswa. Jadi tidak seperti soal ini ya teman-teman, IC seperti itu. Jadi opsi yang A di sini sudah masuk sebenarnya. Opsi yang B, tes pilihan ganda memungkinkan siswa untuk menulis jawaban panjang yang menunjukkan pemahaman mendalam. Nah, ini masuk ke IC ya teman-teman, atau uraian seperti itu. Opsi yang C, tes pilihan ganda dapat menilai keterampilan berpikir kritis dan analisis secara mendetail. Nah, belum tentu juga ya teman-teman, karena kalau pilihan ganda juga bisa mengukur kemampuan siswa tidak berpikir tingkat tinggi, yang LOTS juga bisa ya teman-teman seperti itu. Dan terperinci dan analisis secara mendetail ini juga lebih kepada uraian sebenarnya. Opsi yang di atas pilihan ganda memberikan umpan balik langsung dan terperinci tentang kesalahan spesifik siswa. Tidak ya teman-teman, tidak memberikan umpan balik langsung. Jadi kalau misalnya siswa menjawab A, jadi kalau kunci jawabannya B, tidak memberikan umpan balik secara langsung seperti itu ya teman-teman. Hanya diketahui bahwa salah saja nomor 1 misalnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang D ini tidak masuk. Opsi yang E, tes pilihan ganda memungkinkan siswa menunjukkan kemauan, kompetensi, keterampilan, kemajuan di sini ya teman-teman, kompetensi, keterampilan dan sikap siswa. Nah, kurang tepat teman-teman. Jadi kalau pilihan ganda itu lebih masuk kepada penilaian pengetahuan, bukan kemajuan dalam kompetensi, keterampilan dan sikap siswa. Jadi kurang tepat kalau misalnya untuk mengukur keterampilan dan sikap siswa kita menggunakan pilihan ganda seperti itu. Jadi yang lebih masuk misalnya rubrik penilaian keterampilan atau rubrik penilaian observasi seperti itu ya teman-teman. Observasi sikap siswa. Jadi yang paling masuk di sini adalah opsi yang A, sesuai dengan tes pilihan ganda. Soal nomor 11, untuk mengembangkan bahan materi ajar, Anda menambahkan referensi digital, akan tetapi dalam penerapannya koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan. Hal ini juga dikeluhkan oleh guru lain saat ini. Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali, namun Anda dan rekan Anda khawatir bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut. Opsi yang A, memberikan waktu tambahan untuk mengakses beberapa referensi di internet agar memberikan wawasan penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, memberikan waktu tambahan ini mungkin tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dari koneksi internet yang tidak stabil, teman-teman. Jadi ini bisa membantu jika masalahnya hanya terkait dengan keterlambatan akses saja, tetapi tidak mengatasi gangguan koneksi. Opsi yang B, menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikan kendala tersebut kepada kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki. Nah, menguji instruksi dan mendiskusikan dengan kepala sekolah kendala tersebut langkah baik sebenarnya untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya, tetapi ini mungkin saja tidak langsung menyelesaikan masalah koneksi yang sedang terjadi, teman-teman. Opsi yang C, mencari solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut bersama guru lain agar tidak terjadi kendala yang sama di kemudian hari. Nah, bekerja sama di sini kan berkolaborasi dengan guru lain ya, teman-teman, untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ini pendekatan yang kolaboratif dan efektif sekali untuk mengatasi masalah. Namun, ini mungkin lebih fokus pada pencegahan masalah di masa depan daripada
ada solusi langsung untuk masalah saat ini yang ada di soal ya teman-teman. Jadi walaupun terkesan bagus, kurang sempurna seperti itu. Opsi yang D, bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan. Nah, mengembangkan referensi digital ini yang dapat diakses secara offline atau disimpan secara lokal adalah solusi yang baik jika koneksi internet tidak dapat diandalkan, teman-teman. Jadi opsi yang D ini dapat menyelesaikan masalah koneksi internet tadi seperti itu. Karena di sini kan masalahnya adalah gangguan, yang sering mengalami gangguan koneksinya. Jadi sesuai ya teman-teman seperti itu opsi yang D sini. Opsi yang E, mengubah instruksi pembelajaran dengan menggunakan referensi yang ada terlebih dahulu dan menganalisis referensi tersebut. Nah, mengubah instruksi ini jadi untuk menggunakan referensi yang sudah ada dan menganalisisnya bisa menjadi solusi yang praktis, terutama jika referensi digital sulit diakses karena gangguan internet. Namun, kita harus tetap berusaha, teman-teman. Kalau opsi yang E di sini kan kita pada akhirnya tidak menggunakannya seperti itu ya teman-teman, masih menggunakan referensi yang ada. Jadi yang menunjukkan bahwa kita akan berusaha seperti itu mencari solusi adalah opsi yang D. Jadi kalau opsi yang C itu masih mau mencari solusi, kalau dilihat dari kata kerjanya lebih bagus opsi yang D ya teman-teman. Di situ sudah ada usaha yaitu mengembangkan referensi digital. Jadi pengembangannya itu bisa dengan menguploadnya ke Drive seperti itu ya teman-teman. Bisa juga menyimpannya di lokal. Jadi ketika dibutuhkan maka bisa langsung saja bisa ditampilkan seperti itu ya teman-teman, meskipun tidak menggunakan akses internet. Nah, terakhir di video seperti biasa ada kuis. Jadi kuisnya adalah Pak Agus menggunakan penilaian formatif untuk mengevaluasi kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Apa keuntungan utama dari penggunaan penilaian formatif dalam konteks ini? A. Penilaian formatif memberikan umpan balik yang tepat waktu dan spesifik, memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengajaran dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. B. Penilaian formatif memungkinkan guru untuk memberikan nilai akhir tanpa memperhitungkan kemajuan siswa. C. Penilaian formatif memerlukan waktu lebih sedikit untuk dirancang dan dilaksanakan dibandingkan dengan penilaian sumatif. D. Penilaian formatif memberikan hasil yang bersifat rahasia dan mempengaruhi motivasi siswa dalam suatu materi. E. Penilaian formatif merupakan penilaian akhir guru dan memungkinkan nilai yang didapat menjadi nilai final di rapor. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar, nanti jawaban yang benar akan aku sematkan. Terima kasih sudah menonton, semoga lulus ya teman-teman dalam satu kali tes aja, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.